Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang induksi magnet dan gaya Loren. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi tentang induksi magnet dan gaya Loren, diharapkan kalian dapat yang pertama menentukan induksi magnet oleh kawat berarus listrik. Yang kedua, menentukan gaya yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik dalam medan magnet. Dan yang ketiga, menentukan besarnya gaya Loren yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik dalam medan magnet. Kita mulai yang pertama, yaitu induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Dari peristiwa itu, kemudian induksi magnetik ini sering didefinisikan sebagai timbulnya medan magnetik akibat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar atau elektromagnet. Ilmuwan yang menyelidiki peristiwa tersebut adalah Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 menemukan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Ini percobaan yang dilakukan oleh Ørsted, di mana kawat penghantar yang dialiri arus listrik ini menyebabkan kutub utara magnet jarum menyimpang dari kedudukan semula. Artinya, di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus ini terdapat medan magnet. Penyimpangan kutub utara di sekitar kawat berarus listrik tersebut dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Jadi tangan kanan kita lurus, 4 jari yang lurus menunjukkan arah arus listrik, arah ibu jari menunjukkan arah penyimpangan kutub utara magnet jarum. Nah, sekarang kalau kawat penghantar berarus listrik itu di sekitarnya kita letakkan beberapa magnet jarum. Maka di sini medan magnetnya seperti melingkari kawat penghantar tersebut. Jadi arah arus listrik dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai, kemudian arah medan magnetnya ini mengelilingi kawat tersebut. Nah, cara menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, ini kita gunakan aturan tangan kanan. Ketentuannya adalah jika arah arus listrik ditunjukkan oleh arah ibu jari, ini arah arus listriknya, maka arah medan magnet ini ditunjukkan oleh keempat jari tangan kita yang melingkar. Nih, sehingga kita bisa menentukan kemanakah arah medan magnetnya kalau kawat penghantar yang kita buat melengkung ini dialiri arus listrik. Kita gunakan aturan tangan kanan tadi. Otomatis di setiap titik ini arah medan magnetnya akan berbeda karena tergantung pada arah aliran arus listrik. Agar medan magnet yang ditimbulkan oleh penghantar berarus semakin kuat, maka penghantar yang dialiri arus listrik itu kita buat gulungan atau lilitan. Gulungan kawat penghantar berarus listrik ini kita sebut dengan solenoida. Ini kawat penghantar dihubungkan dengan baterai, maka arus listriknya ngalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai.
kutub utaranya elektromagnet ini bisa ditentukan dengan aturan tangan kanan, yaitu aturan tangan kanan yang kita gunakan. 4 jari yang melingkar menunjukkan arah arus listrik. Arah ibu jari menunjukkan arah kutub utara elektromagnet. Garis gaya magnet keluar dari kutub utara elektromagnet masuk ke kutub selatan magnet. Semakin banyak jumlah garis gaya magnetnya, berarti medan magnet yang dihasilkan semakin kuat. Yang kedua, sekarang kita akan mempelajari tentang gaya pada penghantar berarus listrik. Penghantar yang berada di dalam medan magnet akan bergerak jika penghantar ini dialiri arus listrik. Nah, gerakan kawat ini disebabkan adanya gaya. Gaya itu disebut dengan gaya Lorentz yang besarnya bergantung pada kuat arus listrik, yang kedua kuat medan magnet, dan panjang kawat penghantar yang dialiri arus listrik ini. Persamaan yang digunakan untuk menghitung besarnya gaya Lorentz adalah F sama dengan B kali I kali L. F menunjukkan besaran gaya Lorentz, satuannya Newton. B kuat medan magnet, satuannya Tesla. I kuat arus listrik, satuannya ampere. L panjang kawat penghantar, satuannya meter. Arah gaya magnetik atau gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan atau kaidah Fleming, yaitu tangan kanan kita lurus, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, 4 jari yang lurus menunjukkan arah medan magnet, menghadapnya telapak tangan kita menunjukkan arah gaya Lorentz. Selain dengan aturan tangan kanan ini, kita juga bisa menggunakan aturan tangan kanan yang kedua untuk menentukan arah gaya Lorentz. Yang digunakan adalah 3 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Ketiganya membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Aturan yang kita gunakan, ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, maka arah gaya Lorentz ini searah dengan jari tengah kita. Nah, ini bisa digambarkan dalam 3 dimensi, dalam 3 koordinat, yaitu X positif, X negatif, Y positif, Y negatif, Z positif, Z negatif. 3 dimensi ini kalau kita gambarkan di dalam buku, kita akan kesulitan, maka kita bisa menggunakan ketentuan ini, terutama gambar ini kalau berada di sumbu Z. Jika ke arah sumbu Z negatif, maka kita gambarkan dengan lingkaran tanda silang, artinya masuk bidang gambar. Arahnya ke sumbu Z positif digambarkan dengan tanda titik, berarti arah besaran itu keluar dari bidang gambar. Nah, sekarang kita tentukan kemanakah arah gaya Lorentz-nya. Yang pertama,
ini arusnya ke arah sumbu X positif, kemudian medan magnetnya ke arah sumbu Y negatif. Dengan aturan tangan kanan kita bisa menentukan arah gaya lorennya. Simbolnya tanda silang, artinya masuk bidang gambar atau ke sumbu Z negatif. Yang kedua, I searah dengan kutub X positif, kutub Y positif, B kutub X negatif, maka arah gaya lorennya adalah simbol tanda titik, artinya keluar bidang gambar, berarti searah dengan sumbu Z positif. Nanti kalian bisa nyoba sendiri ya. Berikutnya, penggunaan gaya magnetik atau gaya Lorentz. Pada prinsipnya, gaya magnetik yang timbul pada penghantar berarus listrik ini digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contoh pemanfaatan prinsip gaya Lorentz ini adalah pada motor listrik dan alat ukur listrik. Motor listrik ini kita jumpai seperti pada kipas angin. Di sini ada komutator yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik agar tidak berbalik arah, sehingga kumparan ini selalu berputar terus. Kemudian yang kedua, alat ukur listrik, contohnya adalah ampermeter, voltmeter, multimeter, ataupun galvanometer. Ini prinsipnya. Jadi kalau jarum dialiri arus, kumparannya berputar, tapi kumparan ini tidak dapat berputar terus-menerus karena ditahan oleh pegas spiral. Berputarnya spiral akan menggerakkan jarum penunjuk angka, sehingga putaran kumparan sama dengan besarnya penyimpangan jarum penunjuk angka. Akhirnya bisa disimpulkan bahwa besar penyimpangan itu dijadikan sebagai hasil pengukurannya. Nah, sekarang contoh soal untuk gaya Lorentz. Kawat tembaga panjangnya 10 meter dialiri arus 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet 5 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang ditimbulkan? Diketahui L 10 meter, I 5 mm diubah ke I 5 mA diubah ke ampere, 0,05 ampere, 0,005 ampere, B 8 Tesla. Ditanyakan F. Rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan B kali I kali L. B nya kita masukkan 8, I nya 0,005, kemudian L nya 10 meter, sehingga gaya Lorentz yang timbul adalah 0,4 Newton. Nah, sekarang kalian bisa mencoba mengerjakan latihan soalnya. Ini ada 2 soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan. Ada 2 soal yang bisa kalian kerjakan. Nanti bisa kalian coba dengan caranya di buku latihan kalian. Selamat mencoba. Ibu akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.